Oh gitu. Jadi untuk selanjutnya nih Kak, kan di beberapa videonya Indira ada 2 video yang dia ngucapin kata-kata yang berbahaya sama video permintaan maafnya. Itu dia ngucapin kata-kata yang berbahaya itu dia bilang kalau dia jarang pakai masker dan dia juga kalau keluar-luar habis dapet paket atau apa tidak cuci tangan. Tapi di video permintaan maafnya dia bilang kalau sebenarnya dia keluar itu pakai masker. Jadi kayak ada 2 hal yang bertolak belakang banget. Nah, itu gimana Kak menurut Kakak? Ya, kita nggak tahu nih yang mana yang benar gitu ya. Yang pertama dia bilang atau yang kedua dia bilang gitu. Misalnya kita nggak bisa konfirmasi. Walaupun ya kalau yang di videonya Dedi ya dia bilang yang benar adalah yang kedua gitu ya. Maksudnya bahwa dia sebenarnya gini gitu. Tapi intinya adalah apa di sini faktanya? Faktanya adalah dia melakukan ralat atau revisi gitu ya, revisi ucapan, revisi ini. Ini tahulah apa namanya reporter dan jurnalis semua tahu gitu bahwa semacam biasa tapi itu agak nyebelin gitu ketika kita harus meralat ucapan kita atau tulisan kita. So intinya that's what she did. Itu again nggak tahu yang mana yang benar gitu kan, tapi dia ralat. So let's assume kita percaya dia gitu ya. Kita percaya bahwa ternyata yang pertama adalah yang salah gitu. Salah artinya tidak sesuai kenyataan atau fakta gitu ya. Karena gini, kalau orang-orang lain udah yang aku baca di komen YouTube kalau kelihatan gitu ya, adalah mereka bilang oh dia pembohong, dia apa namanya, ada yang ngatain kecerdasannya gitu ya, dia bodoh apa segala macam gitu. Aku sih nggak bisa bilang itu dengan pasti gitu, karena yang pasti adalah dia bicaranya dia yang pertama itu, jika betul yang kedua adalah yang lebih benar, berarti bicara yang pertama tidak sesuai fakta atau kenyataan. Nah, yang bisa aku analisis dari situ hanyalah ya mari kita buat beberapa kemungkinan lagi gitu. Maksudnya kan ya itu aku kan nggak tahu ya. Berarti oh kira-kira kalau orang mengucapkan ya dia ngucapin ya dia kan nggak nulis gitu. Mengucapkan sesuatu tidak sesuai fakta itu apa ya, kenapa ya, gitu. Nomor satu adalah berhayal atau berimajinasi, gitu ya. Ini bukan dia aja, tapi orang manapun gitu ya, kita. Pokoknya orang manapun kalau nggak sesuai fakta yang dia ucapkan adalah berarti dia mungkin sedang berhayal atau berimajinasi. Maksudnya gimana gitu. Dia penulis novel fiksi, emang dia bohong gitu. Yang dia tuliskan itu adalah tidak nyata gitu ya. Terus kita ngatain penulis semua bohong ya enggak. Mereka adalah sedang berhayal dan berimajinasi dan menuliskan kreativitas dan imajinasi mereka. Itu satu. Dua kemungkinan kedua adalah apa namanya sedang lupa gitu. Jadi lupa bahwa yang nyata adalah yang B gitu ya. Aku bikinnya A B gitu. A adalah yang dia ucapkan di Grita, B adalah yang dia ucapkan di video Dedi ya. So apa namanya? Mungkin waktu dia sedang berada di ruangannya Grita, dia lupa gitu ya bahwa yang nyata adalah B gitu. Lalu lupa itu tapi bisa kayak faktornya banyak ya, bisa beneran lupa karena physical damage gitu. Maksud kita tuh kalau kita kejedot atau kita kecelakaan atau apa itu apalagi kalau bener-bener otaknya kayak bukan cuma benjol gitu ya. Benjol mah luar gitu. Itu ya kita bisa kehilangan ingatan gitu karena ya bagian otak kita ya kena lah intinya gitu. Tapi ya oke, kalau itu mungkin unlikely dia terjadi I guess ya karena ya nggak tahu juga tidak ada luka di kepalanya atau at least dia tidak mengakui dan menjelaskan bahwa mungkin dia habis mengalami kecelakaan atau apa. Tapi pokoknya ya gini, orang yang kepalanya terbentur dan segala macam ya ada kemungkinan mengalami lupa gitu, atau kita sering nyebutnya yang kalau lebih proper amnesia gitu kan. Amnesia nih ya, amnesia literally memang artinya hilang ingatan gitu, tapi apakah ingatannya setahun ke belakang atau cuma yang 5 menit terakhir atau cuma yang sejam yang lalu itu ya macam-macam amnesia itu nggak usah kita bahas gitu. Tapi ada juga yang
kalau memang bukan medis gitu ya, itu kan medis gitu. Kita lupa, kenapa kita lupa? Bisa jadi karena, again nih, tadi 3P, pikiran, perasaan, perilaku. Perasaannya lagi lebih dominan gitu. Jadi daya ingatnya menurun gitu. Kita bukan memorinya literally hilang dari kita aja ya, nggak usah mikirin dia deh gitu. Kita bukan literally pikiran kita atau memori yang itu hilang gitu, tapi lagi ketimbun gitu, lagi ketimbun antara dengan hal-hal lain, jadi dia ketutup gitu ya, atau si emosi atau perasaan yang lagi besar itu sedang lagi di sini gitu. Jadi ingatan lagi lost semualah gitu intinya. Jadi bisa jadi itu lupanya. Kita nggak tahu gitu. Mungkin iya kan, maksudnya inget-inget diri sendiri aja, kita mah nggak usah iniin dia lah kalau menurut aku ya gitu. Kayak kita pasti pernah ngalamin itu kok, dimana kita kayak apa tuh gitu, kayak aduh apa sih gitu. Lagi ujian ngeblank, itu urusannya siapa? Bukan lupa, nggak hilang ingatannya gitu. Rasanya ya kayak hilang ingatan, tapi itu emosi cemas kita lagi ujian, lagi dominan, sehingga yang udah dipelajarin sebulan 2 bulan terakhir kayak hilang gitu. Ngeblank So, gitu. iya ngeblank gitu. Itu kan lupa, ngeblank itu kan lupa. So, maybe that. Tapi apa namanya? I would add gitu ya. Aku di komen tuh aku bikin 3 kemungkinan, karena yang ya aku pikir, aku analisis, dan menurut apa namanya opini profesional aku gitu. Sewaktu itu adalah satu lagi ini, bahwa ketika seseorang mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai fakta, dia sedang secara voluntary, secara sadar gitu ya, berbohong gitu. Nah, itu opsi ketiga gitu kan, dia dengan sadar, dan ini pilihan dia gitu ya, berbohong gitu. Again, ini ingat-ingat waktu kita berbohong. Saya juga pernah berbohong. Semua orang pernah berbohong, saya yakin gitu ya. Jadi ya udah, waktu kamu bohong itu kamu gimana tuh? Coba dipretelin cara berpikirnya gitu kan. Ya biasanya ya alasan berbohong banyak, tapi biasanya untuk melindungi diri gitu ya. Jadi kita berbohong apapun itu, gue bohong aja deh supaya gue enggak bla 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 gitu. Terus alasan lain yang mungkin juga bisa dilakukan adalah untuk meningkatkan diri gitu. Kayak, ini bohong yang kayak gimana tuh? Yang misalnya, ini anak kecil dulu, nggak usah orang gede, anak kecil, aku habis liburan ke Singapura gitu. Terus si temennya satu lagi kayak, padahal aku nggak liburan kemana-mana gitu. Jadi mungkin ini insecure atau inferior gitu ya. Jadi dia mikir, gue bohong aja lah, gue bilang gue ke Australia, gue ke Amerika. Bohong, itu dengan sadar berbohong. Buat apa anak itu berbohong? Buat meningkatkan posisi dia, gitu. Karena tadi dia merasa kalah sama temennya yang ke Singapura, sedangkan dia nggak kemana-mana. So, ada opsi itu juga. Another one yang aku baru ingat, gitu ya, jadi ini tidak ada di komen, tapi ini juga profesional analisis aku, gitu ya. Mengucapkan atau melakukan sesuatu, menulis atau mengucapkan, bukan melakukan, yang tidak sesuai kenyataan atau fakta adalah acting gitu ya, berperan. Seni peran kan itu. Saya suka teater, maksudnya saya pun bukan profesional, tapi saya suka berakting di atas panggung gitu ya. Ya acting, emang yang saya yang di stage itu adalah saya yang sebenarnya? Ya enggak. Berarti saya mengatakan hal-hal yang bukan saya, bahkan bisa nyebut nama saya bukan, kan saya Karina, tapi ketika saya acting nama saya adalah Lily gitu misalnya. Bohong nggak saya? Ya enggak lah gitu. Saya lagi acting gitu. Jadi ada 4 kemungkinan seseorang atau siapapun mengatakan atau menuliskan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Gitu sih. Sampai titik ini saya tetap tidak punya cukup data untuk menentukan dia yang mana. Tapi mungkin tadi yang bisa saya eliminasi adalah lupa yang fisik gitu kali ya. Karena kayaknya dia bakal cerita sih kalau misalnya dia mengalami kecelakaan, maksudnya kayak kepalanya terbentur atau apa, itu kayaknya akan cukup obvious, suaminya juga pasti akan bilang, berarti itu bisa kita eliminasi yang satu itu doang. Jadi lupa yang fisik kita bisa eliminasi, berarti kemungkinan lainnya yang lain itu. Ya ada 3 tadi ya, yang berhayal, terus
tadi yang terbaru ada acting sama Mm-mm. satunya yang dia ini ya Kak, apa? Yang satu Bohong. kemungkinan berbohong. Oke, Mm-mm. jadi Ya kayak 4 jadinya. Jadi satu adalah apa namanya lagi berhayal berfantasi, 2 dia lupa, ya lupa karena emosi dan segala macam, 3 dia berbohong dengan dengan sengaja dan sadar, apapun itu alasannya kita nggak tahu, keempat sedang berakting kayak seperti aktor. dia ada 4 tadi ya. Dia berhayal, bisa aja dia dia tiba-tiba lupa kayak ngeblank gitu ya Kak. Lalu dia berbohong, sama yang terakhir bisa juga dia sedang berperan atau acting. Oke. Lalu nih Kak, yang terakhir nih Kak, soal ini perlu banget sih buat jadi kesimpulan di video kita kali ini, karena sebenarnya pesan moral yang bisa kita ambil dari permintaan maafnya si Indira ini gimana sih Kak? Sama gimana sih cara mengedukasi netizen di luar sana yang sekiranya dia masih effort lebih nih buat dia harusnya lebih dilaporin atau apa. Jadi kayak masih berkutat pada kasusnya Indira ini, padahal dia sebenarnya sudah meminta maaf dan dia mengaku kalau dirinya salah. Nah, gimana? Moralnya buat aku banyak karena tergantung siapa yang sedang menonton gitu ya. Maksudnya yang menyimak si video itu gitu. Karena di situ ada banyak peran. Moral bisa diambil oleh satu observer, just ya penonton gitu kan, netizen umum yang nggak ada hubungannya sama siapapun di video itu. Ada moralnya. Kita bahas nanti gitu ya. Moral ada juga buat public figure lain. Mereka bisa mengambil moral dari video dan kejadian ini. Lalu pasangan dari public figure bisa mengambil moral. Kemudian host TV gitu atau ya yang kayak di sini ya Om Dedinya gitu. Pembawa acara bisa mengambil moral gitu. Apa ya? Oh, bisa kayak mungkin itu bagus tuh pertanyaannya, nanti gue belajar kayak gitu, abis itu atau kayak kalau itu kurang nanti gue improve gitu-gitu. Terus siapa lagi yang bisa ngambil moral? Orang ya nih, misalnya nih netizen yang kan ada netizen banyak macam, soalnya ada yang kayak ya udah gitu, kesel-kesel aja, ada yang invested banget gitu. Jadi kayak maksudnya invested tuh kayak bener-bener emosionalnya terkuras dan terganggu gitu dengan apa yang mereka tonton gitu kan. Jadi kayak rasanya pengen involve banget gitu ya. Itu juga ada moralnya. Lalu kalau buat aku nomor 1 ini dulu deh, Indira gitu. Dia adalah pekerjaannya influencer gitu. Atau gini, atau kayak public figure. Public figure plus ini anyone in general yang nggak harus public figure tapi pokoknya ya aktif di internet gitu kali ya. Moral utamanya buat aku adalah hati-hati ketika post atau mengupload atau mempublish sesuatu di dunia maya, karena itu kalau udah masuk dunia maya mau entar di-delete ya udah gitu, kayak tetap aja bisa jejak digital kan gitu, kayak berarti kayak ini hopefully semua orang yang lebih universal, semua orang tolong lebih aware sama jejak digital gitu, kayak bahwa itu ada dan terjadi gitu. Termasuk gini, saya sendiri komen saya tuh di-blok loh. Nggak tahu siapa yang ngeblok ya, sampai saat ini saya belum tahu komen yang dikutip dan di screenshot itu. Sekarang kalau orang baru masuk ke video permintaan maaf itu tidak akan melihat komen saya gitu. Padahal udah yang nge-like udah lumayan banyak juga, tapi baru setelah itu nggak tahu, pokoknya deactivated, ban, block, I don't know what gitu. Tapi ada tuh yang abis itu screenshot dan nemuin padahal udah nggak ada di ranah umum kan, kasarnya gitu kan, kayak udah nggak ada yang bisa lihat, cuma saya sekarang gitu, yang officially gitu ya. Tapi ada tuh ternyata, makanya saya nggak nyangka orang mengambil itu dan abis itu menggunakan, ya untungnya sih digunakan dengan baik buat di sisi saya, untungnya di saya saat ini itu gitu. Sedangkan mungkin Indira dan Grita gitu ya mereka punya jejak digital, sayang sekali saat itu ya di video itu jejak digital mereka negatif gitu, dan orang simpen dan lain sebagainya. Sekarang akan ada udah di take down videonya, juga akan ada di dunia maya selamanya sampai
kalau mau itu jadi hilang total harus kontak semua platform yang ngepost minta delete. Kalau enggak ya udah ada aja terus gitu kan. Itu moral paling besar buat aku gitu. Hati-hati lah intinya gitu kan. Dua, berarti kita perlu belajar lebih bijak, nggak cuman dalam urusan digital gitu ya, lebih bijak dalam berperilaku gitu, berinteraksi dengan orang, lebih mungkin gini, tanpa maksud menyinggung Indiranya dengan ucapannya, ini kan ucapan dia sendiri, dia bilang ngomong dulu baru mikir gitu ya. Ya, berarti marilah kita semua lebih banyak, mau kamu introvert, ekstrovert, ambivert, pemalu, pemberani, terserah deh siapapun kamu gitu ya. Marilah kita membudayakan berpikir sebelum bertindak gitu. Dan maksudnya berpikir adalah lebih matang mikirnya gitu. Karena kan aku bilang tadi, semua pasti mikir, kok nggak mungkin nggak ada perilaku yang nggak pakai dipikir gitu. Tapi berarti kita perlu lebih matang mikirnya. Itu namanya apa? Kita lebih responsif dibandingkan reaktif gitu. Reaktif tuh itu mikirnya sangat singkat. Jadi kayak misalnya ada sesuatu, ini reaktif nih, netak gitu. Jadi kayak bahkan kadang agak nyerang gitu. Jadi kayak ini kita kalau reaktif gini. Sedangkan kalau responsif ada sesuatu yang datang, ya informasi, ya apapun, kita diem dulu, mikir, observasi, evaluasi, kalau bisa lihat dari sini, kalau bisa lihat dari sini, kalau bisa lihat dari atas, bawah, baru oke, mikir, oke, gitu. Jadi itu responsif. Jadi kita harus belajar lebih responsif dan kurang-kurangin reaktifnya gitu. Gimana caranya? Harus belajar menguasai emosimu. Emosi itu bukan cuma marah gitu. Semua perasaanmu, semua emosi cemas, sedih, senang gitu. Itu harus di dalam kendali kita dan ya prosesnya ada gitu ya, ada langkah-langkahnya juga. Selain itu, gini, mungkin sekarang yang lebih banyak dan lebih massal gitu ya, daripada misalnya influencer, TV host, saya profesional gitu ya, yang lebih massal adalah netizen gitu ya, netizen secara umum gitu. Yang tadi yang invested banget kayak, bikin emosi lah apa segala macam gitu. Tadi balik ke emosi gitu. Emosi kita tuh mempengaruhi kita loh gitu. Emosi kita tuh mempengaruhi pikiran kita, perilaku kita. Aku sih ya bukan melarang perasaan orang atau apapun, tapi gini aja, make sure emosimu, apapun itu yang kamu munculkan dan rasakan, tidak terlalu mengganggu gitu. Kayak kalau mengganggu, ruginya di siapa? Di yang merasakan gitu. Indiranya kenapa-kenapa nggak? Enggak. Kalau misalnya sebel gitu ya sama Indira. Kamu marah-marah emang dia kenapa-kenapa? Enggak, udah kelar karena sekarang dia udah di posisi ini gitu ya. Terus elunya aja dong yang kayak dendam dan dengki dan bete gitu, kayak nggak puas, nggak bisa, belum jelas ini, mau klarifikasi lagi gitu misalnya. Oke, bisa apa gitu, coba dipikirkan gitu. Jadi aku justru ngajak berpikir, oke, jika itu perasaanmu, marilah kita berpikir. Kamu bisa apa kalau begitu, jika memang yang kamu inginkan adalah klarifikasi lebih lanjut, bla 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 gitu ya. Coba dipikirin apa ya gitu. Kalau dari aku memposisikan diriku sebagai netizen gitu misalnya ya. Kalau gue emang yang pengen banget tahu ini sedetail-detailnya klarifikasinya apa gitu kan. Sedetail-detailnya kan sebenarnya kita kalau jadi orang yang mau tahu informasi ya direct gitu, langsung ke orangnya. Jadi kalau kalian kenal Indira dan nyaman bertanya pada dia, silakan bertanya. Tapi kalau kalian publik yang tidak kenal dia, hak dia nggak bales DM lu, nggak bales komen lu, itu hak dia gitu. Berarti artinya di situ ada mentoknya. Ya udah, mesti diterima dan dilepaskan lah intinya gitu. So kalau bisa direct message atau maksudnya kontak dia langsung, silakan. Tapi ya udahlah, intinya itu unlikely gitu kan. Kalau aku sebagai psikolog, aku sih kalaupun aku butuh, tapi aku saat ini tidak butuh apa-apa gitu ya. Adalah kalau memang ingin klarifikasi atau kelengkapan informasi, aku akan collect data lagi gitu, atau aku akan mencari data lagi. Data apa? Datanya itu ya, datanya cuma ada dari Indira, dari suaminya, lalu mungkin bisa di cross check dengan Grita gitu.
Udah itu aja. Kalau memang aku mau data yang lengkap, minimal itu deh, bukan itu aja. Cuman ya udah kalau misalnya yang nggak perlu data lengkap atau apapun, tapi lu kesel aja gitu. Redakan perasaanmu, tapi kayak nggak mau, pokoknya ini demi kebaikan publik, bla 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 bla, harus ada klarifikasi yang lebih lanjut lagi. Siap gitu, boleh. Kalau memang itu perasaannya begitu kuat dan harus ada tindak lanjutannya. Oke, aku udah sempet mikir gitu, ya udah apa yang bisa dilakukan ya kalau DM misalnya nggak dibales, komen nggak di apa, segala macam. Yang bisa mendapatkan data lengkap itu siapa dan apa sih gitu ya. Setahu aku sih kalau di Indonesia, polisi gitu. Mereka bisa melakukan investigasi gitu ya. Berarti kan investigasi kan mencari data dan mengumpulkan data gitu. Kalau tentara iya nggak ya? Aku nggak tahu honestly. Aku kurang paham. Tapi definitely polisi gitu kan. Terus tapi kan polisi juga nggak akan serta merta nggak ada angin nggak ada apa terus melakukan investigasi gitu. Polisi perlu mendapatkan laporan atau tuntutan gitu bahwa nih ada yang melakukan pelanggaran peraturan apapun peraturannya itu gitu ya. Jadi ya kalau kalian emang semau itu dan sebutuh itu klarifikasi, saat ini menurut saya ya boleh banget nih kalau ada yang punya ide lain yang lebih make sense dan lebih gampang gitu ya, feel free ya. Aku sih nggak butuh idenya gitu. Ini aku cuma membantu menjelaskan ya emang sekesal itu lu bisa apa, lu laporin polisi tapi kayak pasti banyaknya repot apa nggak, ya udah repot nggak ini ya udah nggak usah. Jadi sadari dan terima batasan kondisimu saat ini bahwa tidak banyak dan atau tidak ada yang bisa kamu lakukan. Artinya apa ya, itu tadi aku nomor satu mah ya balik iniin perasaanmu aja gitu, kayak tenangkan dan terima dan let go gitu, paham bahwa banyak yang tidak bisa kamu kendalikan di situasi ini gitu. Jadi yang bisa dikendalikan siapa? Dirimu sendiri, perasaanmu, pikiranmu, perilakumu. Komenmu itu adalah perilakumu loh gitu. Itu bisa dikendalikan. Jadi terserah ya, komen adalah hak platform YouTube gitu ya sebagai pengguna. Ya silakan komen kalau mau, kalau itu membuatmu lebih lega, lebih ini apapun silakan gitu. Jadi ya udah cari aja segala cara yang tidak merugikan dirimu dan orang lain gitu ya. Kemudian lakukan gitu supaya lebih tenang dan lebih chill, lebih ya udah baik kayak ya udah gitu, kayak move on gitu ya. Soalnya kalau nggak move on ya udah silakan berlarut-larut dalam kebencian dan kemarahan itu. Aku mah cepet banget ininya move on-nya kasarnya gitu ya. Maksudnya move on aku tuh bukan dari si permintaan maaf, itu mah aku tidak ada rasa marah atau apapun gitu. Itu cuma ada rasa bingung di situ. Aku menyadari perasaanku ketika nonton video yang Om Deddy adalah gitu. Aku bener-bener kayak gimana gitu. Kayak ya sebagai psikolog soalnya kayak gitu. Jadi bingung gitu. Tapi ada emosi marah dan kesal aku gitu ya, adalah ketika menonton klip singkat di Instagram yang di akun akun gosip gitu ya. itu cuma semenit, itu berhasil ucapannya si Indira di sepotong itu berhasil memicu emosi aku, yaitu emosi kesel dan marah gitu, kayak oh gini sih gitu. Karena ya aku, semua orang juga bisa terpicu ya, bisa jadi orang lain terpicunya senang, tertawa apa. Kalau aku menonton 1 menitan itu, emosi aku waktu itu adalah kesel dan marah gitu. Jadi aku sih nggak lama-lama kesel dan marahnya, langsung diekspresikan, maksudnya kayak ekspresikan pun ya sendiri aja gitu. Aku juga nggak perlu marah ke siapa-siapa. Terus aku redakan perasaanku, lalu aku paham bahwa aku tidak bisa apa-apa kasarnya gitu ya. Jadi cara menanggapi pesan moral dari kasusnya Indira Kalista ini ada banyak yang bisa kita ambil. Angle, banyak angle soalnya. Ada banyak angle, tergantung dari netizen nih mau menyudut pandang itu yang angle mana yang sekiranya bisa diambil. Bisa dari yang pertama, hati-hati dalam mengunggah suatu
video atau apapun itu, karena Ya, jejak di digital pasti akan ya, ada terus, walaupun sudah dihapus, tapi tetap ya, tersebar kemanapun. Dan ya. juga jangan lupa juga membudayakan berpikir sebelum bertindak, biar tidak Berpikir ada matang-matang. kesalahan yang membahayakan lagi seperti apa Iya, yang dialami sama Indira Kalista. iya. Sama, Ini sih, kalau yang itu mungkin singkatnya responsif, jangan reaktif, udah gitu aja. responsif Apa dulu, namanya? jangan langsung aktif gitu ya Kak. Iya, iya. Ya, lalu ada juga belajar mengevaluasi emosi kita masing-masing, karena ya dalam segala tindakannya kan kita harus pakai emosi yang supaya tidak istilahnya membahayakan orang lain, supaya orang lain tidak menganggap kita yang buruk-buruk atau yang bisa bikin tanggapan orang lain buruk tentang apa yang kita ucapkan gitu ya Kak. Lalu yang soal mungkin lebih ke ini sih, apa namanya, kalau aku mah, kalau tanggapan orang lain buruk tentang kita atau apa, itu pilihan gitu. Tapi kalau aku, jangan, ya pokoknya itu lu mau ngapain dengan diri lo sendiri, itu hak lo gitu ya. Tapi jangan sampai melukai atau merugikan orang lain gitu, apapun itu. Kalau nanti orang lain jadi tidak suka sama lu dan apapun, ya itu salah lo sendiri kasarnya. Tapi pokoknya apapun itu yang lo lakukan, jangan sampai merugikan orang lain ya gitu. Karena mereka sih nggak mau dirugikan, lo nggak apa-apa rugi, ya udah gitu. Berarti ketiga itu ada belajar mengevaluasi emosi biar kita tidak merugikan orang lain. Gitu. Untuk netizen sekalian ini, ya udah, karena Indiranya sudah meminta maaf dan dia juga udah mengaku salah, ya sudah, kita belajar untuk menerima, kita melepaskan kesalahan kita. Karena kalau misalkan nggak dilepaskan, kalau misalkan mau lebih lanjut, ya udah, silakan, pilihan masing-masing, bisa menghubungi ke kepolisian gitu ya Kak ya. Kalau mau. Kalau Mungkin aku mau tambahin terakhir kali ya, satu lagi adalah, ya tadi aku bilang angle-nya banyak, dan salah satunya adalah angle public figure gitu ya, termasuk si Indira sendiri gitu. Tapi di sini terlepas dari public figure atau apapun, ada Indira, dia adalah orang gitu ya, yang saat ini sedang mengalami mau dibilang musibah, ya nggak tahu, terserah deh ya ini musibah I guess gitu ya, kecil besar terserah gitu, tapi ini adalah musibah dalam hidupnya dia gitu. Nggak enak kan gitu kan. Jadi apa namanya, dan kita juga semua pernah membuat kesalahan, ya mungkin tidak pernah publik kesalahan kita gitu ya, tapi semua orang pernah buat salah, tidak sempurna. Jadi buat Indira gitu ya, kalau ini Indiranya nonton gitu, aku juga sebagai orang luar juga pun ketika menonton video semua ini, walaupun emosi pertamanya waktu nonton klip awal itu marah, waktu nonton video kita videonya Om Deddy, aku ada bingung-bingung kan, aku bilang gitu. Tapi juga ya mungkin ini kemampuan aku berempati ya gitu ya, dan ya semoga teman-teman juga pun bisa cultivate itu gitu, membangun kemampuan berempati gitu ya, supaya kita kurang-kurangin ngejudge, kita pahami dulu lah gitu. Jadi pahami dulu sebelum hakimi gitu. Caranya memahami gimana, ya coba posisikan diri kamu di posisi orang itu gitu. Bayangin perasaannya, bayangin pikirannya nih sekarang dia lagi bingungnya kayak apa gitu. So kalau aku ya ini again, kalau Indira lagi nonton sekarang, rawat diri gitu ya. Ini terlepas dia salah nggak salah apa itu kan aku nggak tahu gitu. Pokoknya ya seperti kita udah bahas dari awal, kita nggak tahu nih dia apa sih detail-detailnya. Ya udahlah, tapi yang jelas adalah dia lagi ngalamin musibah gitu. Nggak enak, ya udah, take care of yourself gitu. Maksudnya self care gitu. Rawat perasaanmu, jauh-jauhkan dirimu dari sumber stres sebisa mungkin gitu ya. Dan ya, self care, fokus on yourself, lalu biar abis itu udah lebih fresh, lebih tenang, bisa berpikir, bikin rencana, lalu nanti mengambil tindakan gitu. Tapi sekarang dia lagi sedih gitu kan intinya, ada sedih, ada kecewa, mungkin marah juga ada gitu ya, tapi sedih dan kecewa itu ya artinya harus
kita harus attend to ourselves gitu. Jadi menyayangi diri kita, lalu move on gitu, in time gitu ya. Karena iya itu aku sih empati, kayak kasihan ya gitu. Maksudnya ya ada rasa itu kasihan gitu. Wah kalau gue jadi dia sih, itu cara berempati itu. Kalimat depannya untuk latihan nih maksud aku ya. Kalau gue jadi dia sih, gitu. Kalau gue jadi dia, kayaknya gue bakal ngerasa titik-titik gitu. Kalau gue jadi dia, kayaknya gue bakal ini. Sedangkan orang suka salah pakai kalimat itu dengan buat ngejudge. Padahal itu tuh buat memahami loh, gitu. Karena orang banyak, kalau gue jadi dia sih, gue nggak mungkin kayak gitu. salah gitu. Kayak edit nih, coba diedit opininya gitu ya. Mulainya gitu bener. Kalau gue jadi dia, masuk ke perasaan dulu. Jangan langsung ke tindakan. Karena orang yang ngejudge itu loncat. Perasaan, pikiran, perilaku. Arahnya sebisa mungkin seperti itu. Kita coba pahami perasaan orang, lalu kita kira-kira pikiran dia apa, dia lagi mikir apa gitu maksudnya. Baru bahkan sebelum kita ngejudge, kita udah bisa lumayan kayak agak paham, oh iya ya, kalau orang yang ngerasa kayak gitu, mungkin ngerasa gitu, mungkin mikirnya gitu, lumayan wajar sih munculin perilaku itu. Jadi bahkan nggak sempat ngejudge gitu. Baik itu perilakunya baik atau buruk, kita nggak mendukung gitu. Perilakunya buruk ya kita nggak dukung, tapi kita gitu, paham, oh iya, that makes sense. Kalau dia merasa dan pikir seperti ini, maka dia berperilaku seperti itu. Jadi jangan langsung, kalau gue jadi dia, tindakan langsung ke perilaku kan. Gue nggak mungkin ngomong kayak gini, gue nggak mungkin keluar nggak ada gitu. Siap, good gitu ya, good for you. Kamu bijak, kamu tidak melakukan ini itu yang kurang yang berbahaya, tapi itu nggak empati. Gitu. Oke, berarti sebagai penutup kita bisa bilang kalau ya sudahlah, itu musibah yang menimpa Indira sudah terjadi, toh dia juga sudah minta maaf. Jadi sebagai netizen dan untuk Indiranya sendiri, mari kita sama-sama move on. Intinya seperti itu ya Kak ya, karena sudah move on dengan memproses, tapi bukan langsung loncat dan meninggalkan, bukan, tapi memproses perasaan masing-masing. Move on dan mengambil pesan moral dari musibah yang dialami oleh Kak Indira ini gitu. Iya. Mungkin seperti itu ya Kak ya. Iya. Ya, terima kasih banyak Kak Karin atas waktunya. Mungkin nanti kita bisa sama-sama lagi dalam tema-tema lain. Semoga aja musibah kecelakaan yang membahayakan ini tidak terjadi lagi sama public figure lain. Gitu. Iya. Oke. Makasih banyak Kak Karin atas waktunya. Ya, Selamat sama-sama. kembali. Ya, kamu juga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.